Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Untuk tema hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Arianti, perwakilan dari kelompok 43 yang akan membahas mengenai pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman udah pada tahu kan, bahasa Indonesia itu sangat dipentingkan untuk dipelajari. Nih, bahasa Indonesia itu sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia. Karena di Indonesia ini berbagai macam suku, ras, berbagai macam bahasa yang berbeda. Tentu tidaklah mudah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sopan, serta baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi ungkapan sehari-hari yang biasa digunakan dalam percakapan lisan. Nah, banyak yang orang belum ketahui bahwa bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Selanjutnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang benar adalah bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, yang pada teori ini udah dibahas ya di dalam video di YouTube. Jadi langsung saja saya akan bahas ke ciri-ciri kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu kan, subjek, objek, predikat, dan keterangan adalah ciri-ciri dari kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, perbedaan subjek dan objek itu sebetulnya cukup sederhana ya. Bedanya subjek adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas, sementara objek adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas. Kata kerja yang dilakukan subjek terhadap objek disebut predikat. Contoh kalimat, Raka menendang bola hingga masuk ke gawang. Nah, subjeknya itu Raka, sedangkan objeknya itu bola. Dan predikatnya itu menendang, keterangannya hingga masuk ke gawang. Itu adalah contoh kalimat sederhana ya, untuk kalimat yang efektif. Nah, ini ada ciri-ciri kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Nah, kesepadanan ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki subjek yang jelas. Nah, subjek yang jelas ini kata depan di, dari, dalam, kepada, daripada, sebagai, mengenai, tidak boleh diawali subjek. Pada kata menurut juga tidak boleh diawali subjek, kecuali seluruh kata depan itu berfungsi sebagai keterangan. Seperti pada contoh ini, menurut Presiden mengatakan bahwa subsidi pendidikan akan diprioritaskan. Kalimat ini subjeknya kurang jelas karena diantar oleh kata depan. Oleh karena itu, kata depan harus dihilangkan. Nah, kata menurutnya ini dihilangkan, jadi langsung Presiden mengatakan bahwa subsidi pendidikan akan diprioritaskan. Selanjutnya, ciri dari kesepadanan memiliki predikat yang jelas. Predikat yang jelas tidak didahului kata yang. Contoh, rumah kami yang terletak di Kampung Neglasari RT 01 RW 01. Nah, kata yangnya dihapus, perbaikannya berarti rumah kami terletak di Kampung Neglasari RT 01 RW 01. Selanjutnya, contoh kesepadanan, tidak boleh ada subjek ganda pada sebuah kalimat. Contoh, soal itu saya kurang jelas. Seharusnya, soal itu bagi saya kurang jelas. Lalu ada di kesepadanan ini ada kata penghubung intrakalimat tidak boleh digunakan dalam awal kalimat tunggal. Contoh, tidak semua data ditampilkan karena lokasi penelitian sangat sulit dijangkau. Perbaikannya, tidak semua data ditampilkan. Nah, pada kata karena ini tidak boleh didahului pada awal kalimat, jadi awalnya itu menggunakan harus ada kalimat sebelumnya menggunakan kata hubung, maksudnya gini, kata hubung intrakalimat ini
Kan karena ini adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung ini nggak boleh digunakan di awal kalimat. Jadi harus ada koma di depannya. Kayak gini. Tidak semua data ditampilkan koma karena lokasi penelitian sangat sulit dijangkau. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat ini tidak memiliki kesejajaran karena terbentuk dari bentuk kata yang berbeda, yang dibekukan dan dikenaikan. Oleh karena itu, harus disejajarkan bentuknya. Jadi pada kata ke diubah menjadi di. Perbaikannya, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Nah, ciri yang ketiga ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat, mempergunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu. Akan tetapi, bukan berarti menghilangkan kata atau frasa yang dapat memperjelas kalimat. Penghematan ini dilakukan menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Nah, ini kan boros kata-kata ya, udah memakai ia di awal kalimat, di tengah kalimat juga memakai kata-kata, memakai ia lagi, memakai subjek lagi. Maka dari itu, kata ia cukup digunakan satu kali saja. Perbaikannya berarti karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Selanjutnya ada penghematan dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian superrodiat pada hiponim kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Perbaikannya, ia memakai baju merah. Kenapa warnanya dihilangkan? Karena merah sudah termasuk ke dalam warna. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya pakai baju warna merah, itu nggak usah, warnanya nggak usah disebutin lagi ya. Cukup bilang merah aja, karena merah bagian dari warna. Terus, ada penghematan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, dia hanya membawa badannya saja. Perbaikannya, dia hanya membawa badannya. Nah, ada yang keempat, ada penghematan dapat dilakukan dengan cara menjamak kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, para tamu-tamu. Ini kan pemborosan kata-kata pada kata jamak. Kayak tamu-tamu, orang-orang, itu kan kata jamak ya. Nah, itu nggak usah paranya ini, tamu-tamunya, karena kalau udah memakai para, beberapa, itu cukup. Nggak usah kata belakangnya dipakai dua kali ya, nggak usah pakai reduplikasi. Kayak para tamu-tamu, beberapa orang-orang, ini kan reduplikasi ya. Jadi termasuk ke dalam pemborosan. Jadi kita harus menghemat kata-kata supaya kalimatnya efektif. Nah, yang keempat ada kecermatan. Kecermatan adalah kalimat yang tidak menimbulkan penafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik. Perbaikannya, siswa dari sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik. Yang kelima, ada kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat itu, sehingga maksud atau informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kepaduan dalam kalimat ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, kalimat padu ini mempergunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Contoh, surat itu saya sudah baca. Nah, perbaikannya itu, surat itu sudah saya baca. Seperti itu. Harus memiliki kepaduan. Lalu, contoh kepaduan yang kedua ini tidak menyisipkan kata di antara predikat dan objek. Contoh, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat.
Nah, daripada ini nggak usah digunakan, karena tidak termasuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini termasuk penyelewangan kata-kata gitu istilahnya. Contoh yang kedua, pemerintah menaikkan bagi harga BBM. Nah, kata bagi ini harus dihilangkan, karena ini dia menyisipkan kata predikat dan objek pada kalimat. Di antara dia menyisipkan kata di antara predikat dan objek. Perbaikannya itu pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 20%. Nah, ini ciri yang terakhir, kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Perbaikannya, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terus kebanyakan orang-orang kan suka bilang, waktu dan tempat kami persilahkan. Hanya itu bukan persilahkan ya, tapi harusnya persilakan. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi dari materi yang saya beri? Atau mungkin teman-teman udah pada paham semua ya? Karena ini kan sudah dipelajari dari SD ya, subjek, objek, predikat mah ya. Cuma karena cuma kalau untuk sehari-hari orang-orang itu menggunakan bahasa yang non formal kebanyakan. Manfaat dari orang-orang yang sering bicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu pasti nggak akan kaku lagi kalau misalkan di dalam meeting tidak akan mencantumkan bahasa-bahasa gaul. Cuma kalau orang yang sering menggunakan bahasa non-formal akan kaku menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika dalam meeting atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sebenarnya sangat penting. Kayak gitu. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin diakhiri saja ya. Diakhiri saja ya. Iya, cukup kok. Udah jelas tadi jelasannya. Udah jelas ya, udah pada paham karena ini pelajaran dari SD. Kak, boleh bertanya nggak? Boleh. Ya Kak, izin perkenalkan diri ya Kak. Kalau misalnya dari suara sayanya ini maaf ya Kak, soalnya lagi di jalan mau kerja. Ya, nggak apa-apa. Ya Kak, kan mau tanya nih Kak, kalau misalnya penggunaan bahasa gaul gitu kayak untuk anak-anak remaja gitu, kan itu kan nggak ada di kamus KBBI. Kira-kira menurut Kakak pandangannya gimana kalau untuk itu? Udah situ aja. Terima kasih. Oh iya, sebenarnya kan bahasa Indonesia itu ada formal sama non formal. Kebanyakan di teman-teman kita, di kalangan kita menggunakan bahasa yang non formal. Sebenarnya sah-sah aja sih, cuma kita juga harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ketika kita dalam pertemuan penting, yang meeting kayak gitu, kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalkan kita belum paham mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti akan kaku ketika melakukan pertemuan penting untuk berbicara di depan orang banyak. Kayak gitu. Terus pandangan saya sih, karena di KBBI nggak ada, ya nggak apa-apa. Kan karena bahasa Indonesia itu ada formal sama non formal. Tapi kebanyakan kalangan muda menggunakan bahasa non formal. Tapi yang informal ini harus tetap dipelajari. Untuk berbicara non formal Kak, untuk berbicara formal sama informal itu harus
disesuaikan dengan keadaan. Seperti ini. Oh iya Kak, makasih Kak. Udah terjawab kok. Takutnya masih kurang jelas, mungkin saya kasih contoh lagi. Udah jelas kok. Udah paham. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Atau Oh dicukupkan? iya, untuk ABB itu kan ada beberapa edisi ya. Saya bingung nih edisi yang paling lengkap tuh edisi berapa sih? Yang paling atas atau yang paling bawah ya? 1 sampai 5 itu kan kalau salah. Yang Puebi, yang terbaru, yang paling lengkap itu. Yang edisi kelima berarti ya. Kalau nggak salah itu tahun 2018 ya. Yang pokoknya yang terbaru sih, itu yang paling lengkap KBBI-nya. Kan karena tiap beberapa tahun itu kan diperbarui terus ya. Bingung sih baca ABB yang mana. Ternyata yang biasanya kelima sih saya pakainya. Buatnya masih kurang lengkap itu. Iya, yang Puebi itu. Yang terbaru, yang lengkap sih, yang paling lengkap. Selanjutnya, ada yang ingin didiskusikan lagi? Oh ya, mungkin saya akan menambahkan lagi nih. Ragam bahasa Indonesia ini dibagi menjadi ragam bahasa berdasarkan media pengantar dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Yang tadi ada yang nanya ya. Nah, ragam bahasa media pengantar ini dibagi menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya dibagi menjadi ragam formal, semi formal, dan non formal. Nah, biasanya yang bahasa-bahasa yang kita gunakan ini bahasa yang baik, tetap bahasa yang baik, tapi belum tentu benar karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku kayak gitu. Non formal juga benar. Non formal juga bahasa yang baik, tapi tidak benar. Seperti itu. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang baku. Seperti itu ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri aja ya. Terima kasih, jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.